Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kali ini kita akan bercerita manhwa yang cukup populer yaitu Lukism. Lukism menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Park Hyung Seok. Ia memiliki tubuh yang gemuk dan menggunakan kacamata. Dikenal culun, Hyung Seok kerap mendapatkan rundungan dari sekelompok siswa yang dikenal garang di sekolah. Hyung Seok biasa dipukul, dihina, dan menuruti semua keinginan siswa tersebut. Selain itu, Hyung Seok juga biasa melakukan hal yang sengaja diperintahkan untuk mempermalukan dirinya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Cerita kali ini dimulai dengan, diperlihatkannya preman sekolah sedang ngerokok bersama seorang cewek di toilet. Preman yang berbadan gemuk dan bertato itu bernama Taeli. Tak hanya mereka berdua, di toilet tersebut juga ada tokoh utama kita di manhwa ini, yaitu Park Hyung Seok. Hyung Seok adalah seorang murid gemuk pendek dan berkacamata yang selalu dibully. Dia disuruh oleh Taeli untuk menjadi monyet, sehingga setiap bicara Hyung Seok harus berbahasa monyet. Tidak selesai sampai di situ, Taeli kemudian menginjak kepala Hyung Seok dan menyuruhnya menjadi Pikachu. Hyung Seok pun berganti bahasa yang sebelumnya monyet berubah menjadi bahasa Pikachu. Setelah kembali ke kelas, tanpa alasan apapun tiba-tiba Taeli mengeluarkan jurus andalan milik Luffy untuk meninju Hyung Seok. Hyung Seok pun kesakitan karena terkena gomu-gomu no pistol dari Taeli. Seperti pertunjukan yang tak pernah usai, setelah memukulnya, Taeli menyuruh Hyung Seok bergaya Pikachu yang mengeluarkan jurus listrik 1 juta volt. Teman-teman kelas yang lain hanya tertawa melihat pembulian tersebut. Hyung Seok sangat malu dan rasanya ingin mati saja karena keadaannya. Belum juga berhenti, kali ini Hyung Seok disuruh mengantarkan bunga kepada seorang cewek di kelas lain sambil merangkak. Rasa malu yang dideritanya setiap hari membuatnya frustasi. Saat makan malam di rumah, Hyung Seok yang sudah tidak kuat dengan kehidupan sekolahnya, meminta kepada mamanya untuk pindah sekolah. Tetapi karena mereka miskin, mamanya tidak bisa mengabulkan permintaan Hyung Seok. Hyung Seok yang emosi mengumpat kepada mamanya. Dia menyalahkan mamanya karena miskin dan membuatnya menderita seperti ini. Mendengar perkataan anaknya, hati mamanya pun hancur berkeping-keping. Saat tidur, Hyung Seok menyesali perkataannya yang sudah membuat mamanya hancur. Langit kembali cerah dan kehidupan suram di sekolah kembali dimulai. Baru juga sampai di sekolah, Hyung Seok sudah dipanggil oleh Taeli dan disuruh menjadi babi. Hyung Seok pun berlari ke arah Taeli sambil berbahasa babi. Taeli meminta kaos olahraga milik Hyung Seok, karena jam pertama adalah pelajaran olahraga dan Taeli tidak memiliki kaos olahraga. Di kantor guru, ternyata ada ibu Hyung Seok yang meminta izin kepada kepala sekolah untuk kepindahan sekolah anaknya. Kepala sekolah sedikit cemas karena nilai Hyung Seok kurang bagus, takut tidak ada sekolah yang menerimanya. Selain itu, untuk pindah sekolah butuh biaya yang tidak sedikit. Kita beralih kembali ke Hyung Seok yang sedang dibully saat jam olahraga. Dia ditampar habis-habisan oleh Taeli dan dijadikan bahan taruhan. Tiba-tiba Mama Hyung Seok datang dengan marah-marah melihat anaknya dibully seperti itu. Mamanya memarahi Taeli karena membuli anaknya. Teman-teman yang lain hanya menertawakan kejadian itu. Hyung Seok merasa malu karena mamanya tiba-tiba datang dan membelanya. Hyung Seok berteriak keras kepada mamanya karena itu memalukan. Sekali lagi ibunya merasa hancur karena diumpat oleh anaknya sendiri, padahal dia datang untuk membelanya. Tak hanya itu, Hyung Seok malah meminta maaf kepada Taeli karena mamanya memukulnya. Setelah itu Hyung Seok tidak berani pulang ke rumah karena malu dengan perlakuannya terhadap mamanya. Dia menunggu malam hari untuk masuk ke rumah, menunggu mamanya tidur dahulu. Dengan langkah yang pelan Hyung Seok masuk ke rumah, agar tidak ketahuan oleh mamanya. Tak disangka, mamanya ternyata sudah menunggu untuk mengajaknya berbicara. Hyung Seok sangat tegang dan takut dengan apa yang akan diomongkan oleh mamanya. Alangkah terkejutnya Hyung Seok, mendengar mamanya bilang agar Hyung Seok pindah sekolah. Mamanya tidak marah, dia malah minta maaf karena tidak memperhatikan Hyung Seok yang selama ini dibully oleh teman-temannya. Tetapi mamanya gak bisa ikut pindah karena pekerjaan mamanya ada di sini.
Hyung Seok diminta untuk tinggal sendiri dan mengurus kehidupannya sendiri. Mamanya berjanji akan mencukupi semua kebutuhannya dengan mengirim uang setiap bulannya. Hyung Seok menangis mendengar apa yang barusan diucapkan oleh mamanya. Keesokan harinya, Hyung Seok pergi untuk menjalani hidup barunya. Dia datang ke daerah yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Akhirnya dia sampai di kontrakan yang sudah dipesankan oleh mamanya. Setelah itu dia pergi jalan-jalan ke kota untuk potong rambut. Setelah potong rambut, Hyung Seok menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu mengira itu adalah Presiden Korea Utara karena potongannya yang mirip. Sedangkan dari sudut pandang Hyung Seok, orang-orang melihatnya karena dia keren. Tiba-tiba ada cewek cantik yang melihatnya. Cewek itu berpikir Hyung Seok orang terbelakang karena senyum-senyum sendiri. Tapi Hyung Seok sekali lagi berpikir cewek itu melihatnya karena dia keren. Tiba-tiba cowoknya datang menghampiri si cewek yang ternyata namanya Mi Jin. Cowok itu bernama Jin, dia memperingatkan Hyung Seok untuk tidak mengganggu Mi Jin. Setelah itu mereka pergi karena Mi Jin tidak ingin Jin memukul Hyung Seok. Hyung Seok yang merasa dirinya sudah berubah, mengejar mereka berdua. Dengan kebodohan Hyung Seok mengajak minum kopi untuk meluruskan semuanya. Jin yang semakin emosi langsung memukul Hyung Seok yang berlagak keren. Sekali lagi kenyataan menyadarkan Hyung Seok bahwa dia masihlah Hyung Seok yang dulu. Malam harinya Hyung Seok menangis meratapi kebodohannya. Dia menjadi terkenal di media sosial, karena pertengkarannya dengan Jin diupload di media sosial. Setelah menangis semalaman, Hyung Seok pun tertidur. Tiba-tiba Hyung Seok terbangun karena kebelet kencing. Dia merasa aneh dengan tubuhnya yang terasa ringan dan pandangannya menjadi tinggi. Alangkah terkejutnya dia saat melihat di kaca, dia berubah menjadi laki-laki yang ganteng dengan badan yang perfect. Dia panik dengan keadaannya sendiri, bingung harus bagaimana. Dia langsung kembali ke kamar untuk mengecek kebenarannya. Semakin terkejutnya dia, melihat badan aslinya masih tertidur pulas di tempat tidur. Hyung Seok masih bingung dengan apa yang terjadi, akhirnya dia mencoba membangunkan badan yang satunya. Badan itu susah sekali dibangunkan sampai akhirnya Hyung Seok menamparnya. Badan yang asli pun akhirnya terbangun setelah menerima tamparan yang cukup keras. Dia terbangun dan melihat badannya kembali ke badan yang asli. Hyung Seok merasa senang, walaupun itu hanya mimpi tetapi itu adalah mimpi yang indah bisa memiliki tubuh yang sempurna. Saat dia menoleh ke sebelah, lagi-lagi dia terkejut karena tubuh sempurna yang ada di mimpinya ada di sampingnya. Dia pun akhirnya sadar ini bukan mimpi dan dia mencoba membangunkan tubuh sempurna itu. Seperti sebelumnya, tubuh yang sempurna itu sadar dan tubuh babinya tertidur. Dia pun mulai memahami kedua badan tersebut. Jika satu tubuh bangun, maka tubuh yang lain akan tertidur. Besok adalah waktu buat Hyung Seok untuk masuk ke sekolah barunya. Karena tidak ada yang mengenalinya, akhirnya Hyung Seok datang dengan tubuh barunya. Semua murid cewek terpana melihat kegantengan Hyung Seok. Dengan cool Hyung Seok berjalan menuju ke kelasnya. Sama seperti sekolah sebelumnya, di sekolah ini pun ada preman dan ada korban yang dibuli. Diperlihatkan seorang murid sedang menjadi kipas angin untuk preman yang kepanasan tersebut. Jam pelajaran pun dimulai, dan Pak Guru memperkenalkan Hyung Seok sebagai murid baru. Semua cewek terpana melihat murid pindahan baru ini. Hyung Seok duduk di bangku kosong dan mencoba menyapa teman yang ada di sebelahnya. Betapa terkejutnya Hyung Seok melihat yang di sampingnya adalah Jin. Orang yang memukulnya kemarin dan menjadi viral di sosmed. Kemudian ada cewek yang bernama Yule mengajak kenalan Hyung Seok. Hyung Seok yang baru pertama kali diajak kenalan oleh cewek merasa malu. Kemudian ada Mi Jin, yang juga melirik ke arah Hyung Seok. Jin marah mengetahui hal itu, karena Mi Jin adalah cewek yang disukai Jin. Sekolah yang didatangi Hyung Seok ini adalah sekolah kejuruan. Ada kelas fashion, kelas vokal, kelas arsitek dan masih banyak lagi. Sekolah ini bebas karena untuk mendalami jurusannya. Hyung Seok sendiri memilih kelas fashion. Hyung Seok yang menjadi pusat perhatian, tiba-tiba didatangi preman kelas. Sehabis makan siang, Hyung Seok diajak untuk ketemuan. Hyung Seok pun datang sesuai permintaan preman tadi. Yang ada di pikiran Hyung Seok hanyalah bulian di masa lalu. Tetapi di luar dugaan Hyung Seok, dia malah disambut hangat dan diajak ngerokok bareng. Hyung Seok pun kaget dengan perbedaan perlakuan tersebut, tetapi dia menolak ajakan itu dan kembali ke kelas. Preman itu tidak berani menahan Hyung Seok, karena mereka berpikir Hyung Seok jago berkelahi dengan tubuh sempurnanya. Di kelas, tanpa sengaja Hyung Seok tertidur setelah baca buku.
Dia pun terbangun di badan babinya yang berada di rumah. Hyung Seok pun panik dan berusaha untuk tidur lagi. Beruntung bagi Hyung Seok, di kelas Yule membangunkannya. Pada malam harinya, Hyung Seok babi bekerja di Alfamart. Dia harus mencari uang tambahan, karena dia harus menghidupi dua badan. Pemilik toko menerima Hyung Seok karena memiliki wajah yang ganteng, berharap penjualannya meningkat karena yang jaga ganteng. Tapi di luar dugaan penjaga toko, yang datang untuk bekerja malahan seekor babi. Pemilik toko tidak jadi memperkerjakannya dengan alasan Hyung Seok masih di bawah umur. Hyung Seok bersikeras dan bilang bahwa kata temannya tadi dia bisa bekerja di situ. Pemilik toko pun membuat alasan lain, dengan bilang penjaga itu harus hafal setiap nama rokok yang dijualnya. Dengan gampang Hyung Seok dapat menyebutkan semua merek rokok yang ada. Dia bisa hafal karena dia sering disuruh membeli rokok oleh preman di sekolahnya. Karena kagum dengan hafalan Hyung Seok, akhirnya dia diterima bekerja di situ. Jadwal hidup Hyung Seok adalah saat siang hari dia memakai tubuh sempurnanya untuk sekolah, dan di malam hari dia memakai badan babinya untuk bekerja paruh waktu. Saat sedang bekerja, teman preman kelasnya datang membeli rokok di toko itu. Karena Hyung Seok tahu mereka masih di bawah umur, dia pun meminta KTP untuk menunjukkan mereka orang dewasa. Preman itu menunjukkan KTP dengan tahun lahir 1984. Tetapi mukanya tidak mirip sama yang di KTP. Hyung Seok pun tidak dapat memberikan rokok kalau masih di bawah umur. Mereka berdua pun cekcok, walaupun sebenarnya Hyung Seok ketakutan. Tiba-tiba Jin datang ke toko itu dan dia mengenali Hyung Seok yang sebelumnya dihajarnya. Dia membeli alkohol dan rokok karena tahu Hyung Seok juga di bawah umur. Kalau tidak mau dilaporkan, Hyung Seok harus memberikan alkohol dan rokok itu secara gratis. Tetapi Hyung Seok tetap tidak memberikannya karena takut dipecat. Alhasil Jin pun marah dan menghajar Hyung Seok sampai babak belur. Setelah itu Hyung Seok diajak keluar dan dipoto dengan keadaan telanjang. Foto itu sebagai asuransi agar dia tidak melaporkannya ke polisi. Baru sehari Hyung Seok sudah dipotong gajinya buat ganti rugi. Setelah itu, Hyung Seok menelepon mamanya untuk minta uang. Saat ditelepon, mamanya terdengar sangat senang dan menanyakan kabarnya. Kabar mama baik dan sekarang lagi nyari udara malam. Itu yang diucapkan mamanya, padahal mamanya sedang banting tulang mencari uang untuk biaya sekolah Hyung Seok. Hyung Seok yang mendengar kabar mamanya baik-baik saja, tidak jadi meminta uang karena tidak mau merepotkan mamanya terus. Malam yang panjang pun berlalu, kini Hyung Seok berganti badan untuk berangkat ke sekolahnya. Di sekolah, Hyung Seok yang memiliki wajah gateng selalu dilirik oleh setiap cewek. Sesampainya di kelas, dia melihat teman premannya tadi malam sedang membahas dirinya yang difoto telanjang. Yule yang ingin dekat dengan Hyung Seok mengajaknya bergabung, dan akan memperlihatkan foto telanjang Hyung Seok. Mendengar hal itu membuat Hyung Seok sangat marah. Kemudian Mi Jin datang dan tidak suka dengan anak-anak yang suka membuli seperti itu. Tetapi preman-preman itu semakin keterlaluan, dengan bilang bahwa babi itu pasti memiliki mama yang babi juga. Tidak tahan dengan mereka, akhirnya Hyung Seok membela babi itu. Semua murid terkejut karena Hyung Seok tiba-tiba membela babi yang bahkan dia tidak kenal. Jin yang merasa dipermalukan di depan Mi Jin, tidak terima. Dia menendang meja di depannya dan menantang Hyung Seok berkelahi. Berita pun menyebar dan semua murid berkumpul untuk melihat Jin si petinju melawan murid pindahan ganteng. Hyung Seok tidak tahu harus bagaimana, dia berdiri juga karena disuruh oleh Jin. Jin dan murid yang lain berpikir Hyung Seok lemah karena cuma berdiri saja. Jin pun berpikir untuk langsung membuat KO Hyung Seok dengan pukulan pertamanya. Tetapi tangan Jin ditahan oleh murid yang berambut kuning. Murid itu bernama Jae, dan dia dikenal pendiam di kelas. Baru kali ini Jae turun tangan dan itu mengagetkan Jin karena kekuatan tangannya tidak main-main. Tetapi karena di depan Mi Jin, Jin harus memperlihatkan kemampuannya. Dia melepaskan tangan Jae dan mencoba memukul Hyung Seok. Dalam pandangan Hyung Seok, tinju milik Jin terlihat lambat di matanya. Kemungkinan karena Hyung Seok sudah sering kena pukul, dan dengan tubuh barunya dia memiliki refleks yang sempurna. Tinju Jin pun dapat dihindarinya. Itu membuat kaget semua orang yang ada di situ tak termasuk Jin sendiri. Jin adalah mantan juara 2 tinju tingkat SMP. Semua orang mengetahui itu dan mereka juga tahu seberapa cepat pukulan Jin tersebut. Tapi anehnya, dalam pertarungan kali ini pukulan Jin tidak ada yang mengenai Hyung Seok sama sekali.
Jin pun mulai panik karena pukulannya tidak bisa mengenai musuh, tetapi karena Mi Jin sedang melihatnya, dia tidak boleh kalah. Kali ini Jin mulai memukul lagi dengan menggunakan tangan kirinya, tetapi itu hanya tipuan. Sebenarnya yang memukul adalah tangan kanan Jin. Tinju Jin pun sudah sampai di depan muka Hyung Seok. Semua orang berpikir itu akan mengenai telak di muka Hyung Seok. Tetapi ternyata tinju itu dapat ditahan oleh Hyung Seok. Lagi-lagi semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Hyung Seok. Di mata semua orang, Hyung Seok adalah petarung sejati. Padahal Hyung Seok sendiri merasa ketakutan oleh tinju Jin. Tetapi tiba-tiba Hyung Seok teringat gerakan tinju Gomu Gomu no Pistol milik Taeli. Tanpa sadar Hyung Seok mencoba meniru gerakan yang dilihat sebelumnya. Gomu Gomu no Pistol pun berhasil mendarat di perut Jin. Semua orang semakin terkejut dengan kemampuan bertarung milik Hyung Seok. Jin pun terkapar setelah menerima pukulan kuat dari Hyung Seok. Setelah pertarungan selesai, akhirnya semua orang bubar. 3 preman yang biasa bersama Jin sedang ngerokok di dalam toilet. Mereka berencana untuk menghajar Hyung Seok bersama-sama. Jae yang sedang kencing, tidak sengaja mendengar percakapan mereka itu. Jin beralih ke kelas vokal. Hun Jin sudah mendengar bahwa Jin telah dikalahkan oleh murid pindahan. Kemudian di kelas kecantikan, Hyeong Yang juga mendengar kabar tersebut. Di kelas arsitektur, Vasco merasa sedih karena ada murid pindahan yang jago berkelahi dan juga ganteng. Kembali lagi ke toilet, ada anak culun yang mau kencing. Saat dia masuk toilet dia berpapasan dengan Jae sudah juga habis dari toilet. Murid culun itu kaget melihat 3 preman yang biasa membulinya sedang terkapar habis dihajar seseorang. Kemungkinan yang menghajar ketiga preman itu adalah Jae. Jae melakukan itu untuk melindungi Hyung Seok yang mau dikeroyok sama mereka. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan lanjutkan lagi cerita Lukisem di video selanjutnya. Semoga kita bisa upload dengan rutin. Mohon dukungannya, terima kasih. I hope you die as soon